Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang oksidator dan reduktor. Oksidator atau zat pengoksidasi adalah zat yang mengoksidasi zat lain. Reduktor atau zat pereduksi adalah zat yang mereduksi zat lain. Pada redoks, oksidator direduksi dan reduktor dioksidasi. Nah, ini ada beberapa pengertian. Nah, kalau oksidasi, berarti bilangan oksidasinya bertambah. Dia berarti melepaskan elektron. Yang ini. Yang kedua, reduksi. Reduksi itu bilangan oksidasinya berkurang. Dia berarti menerima elektron. Oksidator, bilangan oksidasinya berkurang. Berarti dia menerima elektron. Ada reduktor. Kalau reduktor, bilangan oksidasinya bertambah. Berarti dia memberikan elektron. Ada zat yang dioksidasi. Bilangan oksidasinya bertambah. Berarti perubahan elektronnya dia kehilangan elektron. Terus ada zat yang direduksi. Bilangan oksidasinya berkurang dan perubahan elektronnya berarti dia itu menerima elektron. Ini ada beberapa contoh oksidator kalau F2 hasil reduksinya F negatif. Terus ada yang reduktor. Kalau reduktor Zn berarti hasil oksidasinya Zn2+. Ini dibaca aja. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan zat yang dioksidasi, zat yang direduksi, oksidator, dan reduktor. Dari persamaan ini. 2HNO3 tambah 3Cu2O tambah 6Cu, NO3, 2NO plus H2O. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan adalah lihat unsur yang mengalami perubahan Bilox. Nah, berdasarkan konveksi aturan Bilox, maka unsur-unsur yang tidak ada di konveksi umumnya mengalami perubahan Bilox. Nah, di sini berarti unsurnya ada unsur N, ada unsur N, dan ada unsur Cu ya. Nah, perubahannya dari NO3 ke NO, terus selanjutnya ada Cu2. Cu2 berarti ke mana? Nah, Cu2 berubah menjadi Cu ya, ke sini. Nah, oke. Setelah kita tahu unsur yang mengalami perubahan, selanjutnya adalah kita cari Bilox tersebut. Nah, dicari Biloxnya. Yang pertama ada ini kan 2HNO3. H kita ketahuin Biloxnya +1. Kalau O negatif 2. Nah, di sini O-nya juga negatif 2 ya. Nah, senyawa ini nanti Biloxnya harus 0. Nah, kalau setelah dihitung, Bilox unsur N itu +5. Oke. Nah, Cu +1. Ini udah dihitung ya, hasilnya +1. Ini NO3 -1, dia ion nitran. Oke. Nah, Cu-nya jadinya +2. Nah, di sini O-nya negatif 2, berarti N-nya +2. Oke, nah di sini dari 5 ke 2 turun ya. Nah, dari sini. Dari +5, sebentar. Nah, ini. Dari +5, Biloxnya menjadi 2. Berarti turun kan? Kalau turun itu namanya reduksi. Nah, sekarang Cu-nya dari +1. Ini harusnya +1 ya. +1 ke +2. Dia naik. Kalau naik namanya oksidasi. Oke. Oke, selanjutnya ini disebut sebagai, karena N-nya dia reduksi, maka senyawa ini disebut sebagai oksidator. Yang ini dia mengalami kenaikan oksidasi, berarti dia disebut sebagai reduktor. Ini sebagai hasil dari oksidasi, dan yang ini adalah hasil dari reduksi. Sehingga kita bisa ketahui
Kalau reduktornya ada Nah, ini salah ya. Ini harusnya reduktornya yang ini salah. Harusnya reduktornya yang 3Cu2O-2. Kita cek lagi. Oksidatornya udah betul ya. Hasil reduksinya 2NO. Terus hasil oksidasinya 6CuNO32. Oke ya. Baiklah, materi selanjutnya adalah penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks. Nah, dikatakan setara tuh gimana sih? Dinyatakan setara itu apabila dalam reaksi tersebut jumlah atomnya sama, jumlah muatannya pun sama. Nah, ada berapa cara sih untuk menyetarakan reaksi redoks? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan setengah reaksi, yang kedua adalah dengan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama metode setengah reaksi. Ada beberapa langkah yang digunakan untuk melakukan metode setengah reaksi. Yang pertama, tulis setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Selanjutnya, kita harus mengetahui apakah reaksi tersebut bersifat asam atau basa. Apabila bersifat asam, maka ruas yang kurang oksigen kita tambahkan dengan H2O. Ruas yang kurang hidrogen kita tambahkan dengan plus H+. Nah, apabila reaksinya bersifat basa, maka ruas yang kurang oksigen kita tambahkan OH, dan ruas yang kurang hidrogen kita tambahkan H2O. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah samakan muatan antara ruas dengan menambahkan elektron. Jadi nanti antara ruas kiri dan kanan kita tambahkan elektron. Nah, setelah itu adalah setarakan jumlah elektronnya. Selanjutnya adalah jumlahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Setarakan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi. MnO4 negatif tambah Cl negatif tambah H positif jadi Mn2 plus tambah Cl2 tambah H. Oke, langkah yang pertama tulis setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Berarti di sini kita harus mengetahui mana senyawa yang mengalami oksidasi, mana senyawa yang mengalami reduksi. Berarti kita harus mencari bilox dari setiap senyawa. Nah, di sini bilox O itu 4. Bilox O itu negatif 2. Kita kali 4 jadi negatif 8. Sehingga Mn-nya ini kan min 8. Ini min, berarti Mn-nya plus 7. Plus 7 ditambah minus 8 hasilnya minus 1. Cl muatannya biloxnya negatif 1, H plus berarti plus 1, Mn2 plus berarti muatannya 2 plus, Cl2 berarti biloxnya 0. Di sini 0, 0 kali 2 0, H itu plus 1, plus 1 dikali 2 berarti plus 2, O-nya negatif 2. Oke, udah diketahui biloxnya. Yang terdapat perubahan di sini ada Mn ya, dari plus 7 ke 2 plus ya. Nah, Mn mengalami perubahan dari plus 7 ke plus 2, berarti dia mengalami reduksi ya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya Cl. Cl dari negatif 1 ke 0, berarti dia mengalami kenaikan, berarti terjadi reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita udah dapet nih yang reaksi reduksi sama oksidasi. Oke, kita tuliskan yang termasuk reduksi. Yang reduksi berarti yang ini ya. Tulis reaksinya. MnO4 negatif menjadi Mn2 plus ya. Mn2 plus. Tulis ya, ulang. Mn2 plus. Oke, yang oksidasi yang Cl min ke
Cl2. Nah, di sini Cl-nya ada 2 nih, maka kita tambahin aja di sini koefisien 2. Langkah selanjutnya, setarakan jumlah atom H dan atom O. Nah, di sini ada H+, berarti dia suasananya asam ya. Nah, di sini ini reaksi yang tadi. Nah, di sebelah kiri ini ada oksigen, berarti di sini juga harus ditambah. Berarti kita tambah H2O. Nah, di sini O-nya berapa? O-nya di sini 4, berarti di sini kita juga harus 4. Nah, di ruas sebelah kanan ada hidrogen. Berarti di sebelah kiri juga harus ada hidrogen. Hidrogennya berarti 8. 8H ini ya. Oke, di sini nggak ada unsur oksigen atau hidrogen, berarti nggak usah. Selanjutnya kita samakan ruas kiri dan kanan. Nah, di sini muatannya berapa? Di sini muatannya 8, di sini negatif, berarti di sini muatannya plus 7. Di sini muatannya berarti 2 plus ya. Berarti di sini kurang 5 ya, perbedaannya 5. Berarti kita di sini tambahin 5 elektron. Oke. Nah, di sini muatannya 2. Negatif 2. Di sini muatannya 0. Berarti di sini muatannya 0. Berarti di sini kita tambah. Nah, selanjutnya setarakan jumlah elektron. Nah, di sini elektronnya 5, di sini 2. Berarti caranya adalah yang ini dikali 2, yang ini dikali 5. Hasilnya berarti ini 10 elektron ditambah 16 H+ ditambah 2 MnO4 menjadi 2 Mn2+ ditambah berapa? 8 H2O. Oke. Ini dikali 5 berarti 10 Cl- menjadi 5 Cl2 ditambah 2 ya, 10 ya, 10 elektron. Nah, elektronnya udah sama kan? Oke, next. Nah, sekarang jumlahkan setengah reaksi. Nah, ini kita jumlahin. Ininya kita bisa coret, ininya kita bisa coret. Oke, kita jumlahin. Ini jumlahnya 16H, 2MnO4 tambah 10Cl, 2Mn tambah 8H2O ditambah 5Cl. Oke, ini udah setara belum? Dikatakan setara apabila jumlah atom kiri sama kayak kanan, jumlah muatan kiri sama kayak kanan. Oke, kita cek. Di sini di sebelah kiri ini H-nya ada 16, di kanan juga H-nya ada 16. Oke, Mn. Di sebelah kiri Mn-nya ada 2, di sebelah kanan Mn-nya juga ada 2. Oke, hidrogen. Hidrogennya sebelah kiri ada 6. Oh, udah ya, hidrogen udah. Maaf. Selanjutnya apa? O ya. O-nya sebelah kiri ada 8, sebelah kanan juga ada 8. Sama berarti ya, udah OCl. Cl-nya juga di sebelah kiri ada 10, di sebelah kanan ada 10. Nah, jumlah atomnya udah sama. Sekarang muatannya. Di sini muatannya 4 ya. Muatannya 4. Di sebelah sini juga muatannya 4. Berarti persamaan ini udah setara. Lanjut ke metode bilangan oksidasi. Nah, langkah yang pertama adalah kita temukan dulu nih atom yang mengalami perubahan biloks. Setelah itu, setarakan atom yang berubah biloksnya. Tentukan jumlah kenaikan atau penurunan biloks. Setarakan jumlah perubahan biloks. Nah, terus sama kayak tadi, persamaan ini asam atau basa. Nah, jika persamaannya asam, maka setarakan muatan tersebut dengan H+. Kalau basa, setarakan muatannya dengan OH-. Nah, setelah ketemu, setarakan atom hidrogen dengan H2O. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan atom yang mengalami perubahan biloks. Ini soalnya sama kayak sebelumnya.
Nah, langkah yang pertama adalah temukan atom yang mengalami perubahan bilox. Nah, ini kayak tadi ya. Ini kan udah tadi. Yang mengalami perubahan bilox yang mana? Nah, oke. Setarakan kan? Setarakan yang mengalami perubahan biloxnya. Nah, atau setarakan atom yang mengalami perubahan bilox. Di sini Mn-nya udah sama ya. Di sini Cl-nya 2. Makanya di sini kita tambahkan 2. Nah, yang ini ya. Kenapa ditambahin 2? Kita setarakan atom yang berubah biloxnya. Nah, yang direduksi nih. Atomnya udah sama, nah tinggal yang Cl. Cl di sini dia punya 2 Cl, di sini nggak ada. Makanya kita tambahin koefisiennya 2. Oke. Jadi ini muatannya min 2 ya. Oke. Selanjutnya tentukan jumlah perubahan biloxnya. Nah, dari plus 7 ke plus 2 berarti perubahan biloxnya 5. Yang di sini dari min 2 ke 0 berarti perubahan biloxnya 2. Oke. Selanjutnya setarakan jumlah perubahan biloxnya. Berarti biar sama, berarti yang ini dikali 2, yang ini dikali 5. Ini hasilnya sesudah dikalikan. Ini dikali 2, berarti ini kan jadi 2 Mn 4. Yang ini dikali 5, berarti jadi 10 Cl ditambah H plus ditambah 2 Mn 2 plus ditambah 5 Cl2 ditambah H2O. Selanjutnya adalah setarakan muatannya. Nah, yang ini setarakan muatannya. Oke, kita lihat ini termasuk ke asam atau basa. Di sini kada ada H+, berarti suasana asam. Nah, kita hitung muatannya. Di sini muatannya berapa? Di sini ini 2, min 2, ini 12. Berarti di sini jumlah muatannya min 12 ya. Min 12. Di sini H+ tidak ikut karena H+ dijadikan untuk penyamarataan. Jadi nanti yang ditambahinnya H+. Nah, yang ini muatannya 4, yang ini 12. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 8 ya. Oke. Jadi hanya 16. Nah, di sini hanya 16, berarti di sini harus ditambah 8 supaya hanya 16. Oke. Selanjutnya setarakan atom hidrogen. Udah kan yang tadi ya? Nah, udah kayak gini, ini dikatain setara atau enggak? Setara atau enggak apabila jumlah atom kiri sama dengan kanan, jumlah muatan kiri sama dengan kanan. Ini yang tadi ya hasilnya sama, berarti ini setara. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Ini ada beberapa latihan soal. Boleh dikerjakan ya. Oke, thank you.